Selamat malam, kembali lagi di pertemuan ke-13 ini, melanjutkan seri bahasan tentang OpenCV di Jetson Nano. Di pertemuan 13 ini adalah pertemuan terakhir dari seri belajar kita di Jetson Nano. Di sini kita akan mengulas eh, finalnya bisa dibilang gitu ya, apa yang udah kita pelajari dari materi-materi sebelumnya di OpenCV pada Jetson Nano. Kita akan apply-kan gitu ya di pertemuan 13 ini, kita akan gabungkan terutama untuk kasusnya real time video processing gitu. Jadi source datanya kita akan menggunakan video karena kebanyakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kebanyakan menggunakan objek gambar. Nah, pada intinya akan ada dua hal besar yang akan kita coba implementasikan, yaitu real-time object segmentation, contour based. Waktu itu yang kita pakai gambar komponen yang masnya kirim ya, dataset seperti ini gitu ya. Nah, ini waktu itu kita bisa recognize mana objek yang good, mana yang bad gitu ya. Begitu pula yang objek yang kedua. Nah, ini kita akan apply-kan hal yang sama menggunakan video yang dikirimkan waktu itu ya via WhatsApp. Tentu saja juga dengan implementasi versi kudanya dan kita akan coba benchmark gitu ya beberapa perbedaannya gitu ya. Dari mulai yang apa namanya normal tanpa implementasi kuda dengan yang ada implementasi kudanya. Terus juga kita akan coba untuk real time object segmentation dengan video source yang sama gitu ya menggunakan OpenCV Tracking API yang kita bahas sedikit di pertemuan 12 gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat mana yang lebih cepat gitu ya dari kedua implementasi ini. Nah, selain itu juga akan ada sisipan bahasa nih sedikit tentang OpenCV video decoding dan OpenCV image rendering. Ini yang video decoding mungkin sering banget kita pakai gitu ya. Namun mungkin belum ditegaskan lah bisa dibilang ya. Sering dipakai tapi mungkin kita nggak tahu itu istilah decodingnya itu seperti apa. Nah, ini kita akan coba ulas sedikit. Nah, ini berkaitan dengan implementasi di bawahnya karena benchmarknya berdasarkan teknik decoding dan teknik rendering image-nya juga untuk mempercepat pemrosesan tiap frame video yang ada pada video yang kita punya ini ya. Nah, kita mulai seperti biasa dengan memaksimalkan performa Jetson Nano-nya gitu ya. Ini seperti biasa kita bisaran seperti ini. Nah, dan juga Jetson clock-nya. Kalau kita udah optimalkan, seperti biasa juga kita tinggal import library yang kita butuhkan. Kita butuh OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Nah, di sini saya load beberapa function utility yang berguna untuk proses selanjutnya ya. Ini ada function gstfile, saya import function gstfile-loader. Ini sumbernya dari gstfile.py ini. Ini di dalamnya sebenarnya ada metode atau function untuk meload pipeline GStreamer gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita ingin mendekode video file menggunakan GStreamer bisa gunakan pipeline seperti ini. Ini cukup standar dari dokumentasi GStreamer NVIDIA-nya juga kalau misalkan ya set gitu ya pengen baca video dari file, nah struktur pipeline-nya seperti ini. Nah, di sini juga saya sisipkan beberapa sedikit modifikasi ya. Ini nggak ada di pertemuan sebelumnya. Ini ada parameter use rotate ya. Manakala kalau gambarnya misalkan atau videonya di capture lewat smartphone, nah orientasinya itu bisa aja kan portrait gitu ya. Nah, ini dengan menambahkan use rotate 90 kita bisa rotate di level GStreamer tanpa harus kita pakai CV2 rotate seperti yang diimplementasikan di native-nya OpenCV lah. Nah, ini tentu saja ada benefitnya. Rotate di level GStreamer bisa lebih cepat di compare kalau di tiap frame OpenCV gitu. Nah, ini jadi nanti tinggal kalau misalkan kita videonya ternyata harus di rotate 90 derajat gitu ya. Nah, ini tinggal di set aja flagnya true or false. Kalau mau dimatiin tinggal false. By default dia akan ngerotate videonya 90 derajat. Clockwise ya, searah jarum jam. Nah, itu yang GST file. Terus juga ada drawpad. Kalau drawpad ini ada di drawutils.py. Nah, ini drawpad ini yang sering sebelumnya juga kita pakai juga ya untuk ngasih bounding box. Yang ini sedikit
lebih modern dibanding implementasi pada saat kita belajar Jetson Nano Object Detection ya. Ini yang kita buat di pertemuan-pertemuan awal pada saat kita bahas drawing library, ada overlay transparan dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga kita akan gunakan, cuma ini saya keep di dalam file drawutils.py. Jadi kalau butuh untuk digunakan di program yang kita perlukan, tinggal diimport aja seperti ini gitu ya. Nah, ini utility function yang kita perlukan udah di load, dan di sini kita menggunakan OpenCV versi 4.5.3 ya, 4.5.3. Oke, kita akan awali dari bahasan tentang OpenCV video decoding ya. Nah, yang pertama ini adalah OpenCV video decoding yang selama ini sering kita gunakan. Kalau kita pakai CV2 video capture, terus kita tulisin nama filenya gitu ya. Itu tuh sebenarnya kita menggunakan backend decoding namanya tuh FFmpeg Mas gitu ya. Itu defaultnya di OpenCV gitu ya. Jadi yang biasa kita pakai tuh CV2 video capture, nama videonya apa, terus kurung tutup gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya pakai backend FFmpeg. Nah kalau misalkan kita menggunakan GStreamer, ini diimplementasi yang beberapa pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah ini kan kita tinggal load aja di streamer pipeline-nya, di provide via function JST file loader yang beberapa saat yang lalu kita jelasin. Dan di argumen keduanya kita masukkan GStreamer source gitu ya, GStreamer backend. Ini kalau misalkan mau menggunakan GStreamer. Tapi kalau misalkan kita nggak mau menggunakan GStreamer, kita bisa disable ini, terus kita enable yang bawah, dua baris yang bawah ini ya. Nah, pertama ini struktur yang umum, cuma di belakangnya ini saya specify cap_ffmpeg ya. Artinya kita pakai backend ffmpeg. Pun kita tidak specify, misalkan seperti ini ya. Struktur standar banget yang sering kita pergunakan dari awal banget gitu ya. Nah, ini juga by default akan menggunakan ffmpeg sebagai backend video decoding ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang defaultnya. Terus ini ada metode saya introduce baru gitu ya. Ini dari apa namanya, dari OpenCV-nya yang memungkinkan kita untuk melakukan rotation secara otomatis gitu ya. Kalau videonya ini seperti kalau misalkan di capture dari video handphone gitu ya, bentuknya potret. Nah, kalau di play di OpenCV itu otomatis dia posisi orientasinya itu jadi landscape Mas. Karena dia akan lebih mengarahkan yang width apa yang area pixel yang lebarnya itu sebagai width, yang lebih sempit ya, yang lebih pendek sebagai height ya. Makanya kalau bentuknya potret dari kamera handphone dia bakal jadi ke rotate 90 derajat. Nah, untuk merotate balik ke orientasi normalnya sama seperti yang di capture dari smartphone. Nah, ini kita bisa specify parameter ini nih ke capture objeknya, yaitu CV2 chap prop orientation auto. Nah, set aja 1 gitu ya. Artinya kita pengen adjust orientation si videonya ini biar sesuai realnya gitu yang pada saat diambil oleh smartphone. Tapi ini applicable hanya untuk backend FFmpeg gitu ya. Jadi kalau backend GStreamer dia nggak bisa kita override property ini. Nah makanya tadi yang di GStreamer-nya itu ada property tambahan ya. Kita bisa is rotate through itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kita akan coba dulu apa namanya, tunjukkan lah ya. Kalau decoding biasa pakai FFmpeg ya, ini struktur biasa lah ya. Bikin cap objeknya, kita while cap is opened. Ini saya pakai Ticon untuk ngitung FPS nanti di bawah. Baca frame-nya, show gitu. Ini struktur play video biasa lah. Nah, kita lihat seberapa speednya, seberapa cepat gitu ya. Yes, sebentar. Ini kenapa ngeblank putih nih? Bentar ya. Kayaknya nih tadi bekas ngetes OpenGL. Kok display. Oh, padahal enggak.
Padahal nggak hidup OpenGL-nya, tapi ngeblank. Bentar, window in show frame. Ya, kita coba lagi lah ya. Agak aneh. X servernya jalan. Saya restart X servernya bentar ya, Mas. Iya, Mas. Oke. Coba kita cek di sini. Oh, sama. Harusnya sih aman. Yes. Oke, harus restart dulu. Mas ini udah bisa jalanin Jupyter di Visual Code ini? Udah, yang terakhir itu apa namanya? Saya kehapus ternyata di apa namanya? Bash RC ya namanya itu kalau di Linux. Nah, makanya dia gara-gara si variabel tersebut di apa kehapus, jadi kagak bisa ngerunning ini nih Jupyter Lab waktu kemarin-kemarin. Pas saya reinstall ulang OpenCV itu kalau masalah itu, Mas. Nah, ini muncul ya. Nah, ini standar lah. Kalau dilihat ini mungkin Masnya pas ngeplay video yang originalnya kan lebih cepet ya, tapi di sini lebih lambat. Nah, ini memang karena kita kan ngenampilinnya itu nggak direct di apa namanya di monitor natifnya Jetson Nano. Jadi ini kita transfer via apa namanya network gitu ya dari tampilannya Jetson Nano di load di laptop yang remote. Makanya ada latensi di sana di network. Nah, ini kalau kita lihat ya FPS-nya tuh rendah banget gitu ya. Ini kalau misalkan pakai backend FFmpeg gitu ya. Seingat saya ini ukuran videonya juga lumayan ya, berapa kali berapa gitu ya. Walaupun memang potret gitu ya. Nah, ini kita coba compare dengan yang implementasi GStreamer. Ini yang GStreamer juga. Kalau apa namanya secara sepintas kayak nggak ada perubahan gitu ya. Mirip-mirip lah ya. Secara speed pemrosesannya juga sama. Ini belum ada di tengahnya tuh belum ada proses transform atau apapun gitu ya. Cuma decode, show gitu. Decode, show kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita stop aja. Nah, ini 5,68 ya, tipis lah. Di 5 fps sama-sama nggak kelihatan ada impact-nya lah kalau misalkan pakai apa namanya di seperti ini gitu ya. Nah, karena kebanyakan kasus yang kita hadapi ini tuh dapat atau kena di bottleneck pada saat IMShow, Mas. IMShow ini terjadi pada saat kondisinya kan ada frame dari sisi Jetson Nano. Karena kita apa namanya remote Jetson Nano-nya itu via apa namanya X11 forwarding gitu ya. Jadi tiap pixelnya itu di-download via SSH lah kurang lebih seperti itu. Nampil di window-nya si VS Code kurang lebih seperti itu. Nah, ada alternatif agar nantinya apa namanya bisa lebih cepat. Nanti di bawah kita akan lihat cara image rendering pakai OpenGL. Tapi sebelum saya tunjukin, di sini saya show nih table komparasinya gitu ya. Pada saat saya sebelumnya tes gitu ya, kalau di play sampai ujung ya, kalau tadi kan nggak di play sampai ujung gitu ya. Untuk yang backend FFmpeg bisa dapat 0,15 ya. Kalau backendnya GStreamer bisa dapat 630. Kalau FFmpeg plus Jetson Maximize Performance yang tadi di atas kita running gitu ya, dimaksimalkan performa Jetson Nano-nya bisa dapat 619 fps. Kalau misalkan dimaksimalkan dengan Jetson Maximize Performance dengan backend GStreamer itu bisa nyampe 7,42 fps gitu ya.
Nah, tentu saja yang tadi karena kita stop lebih awal, average-nya juga hanya untuk sampling yang di bagian awal saja. Nah, kurang lebih nanti Masnya juga bisa observe nih apa beda resultnya atau seperti apa. Atau mungkin misalkan pakai video B dengan resolusi bisa jadi berbeda gitu ya, resultnya bakal berbeda. Tapi kurang lebih di sini kalau misalkan sumber videonya itu bisa dibilang bidangnya itu besar gitu ya, jumlah pikselnya tinggi, maka lebih worth it di running menggunakan GStreamer gitu. Nah, sekarang kita akan coba atasi tadi permasalahan yang sedikit disinggung, bagaimana caranya kita merender walaupun kondisinya ini kita lagi ngeremote gitu ya, nggak nancep display langsung atau monitor langsung ke Jetson Nano, tapi kita bisa preview paling tidak gitu ya image yang kerender nih. Nah, ini menggunakan OpenGL. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sempat tunjukin bagaimana caranya ngerunning pakai OpenGL, tapi karena waktu itu ada sedikit trouble, dan saya juga experience lumayan rada ribet untuk ngerunning pakai OpenGL ini. Dan ketika kita pengen ngerender image pakai OpenGL, Mas, ini OpenCV yang sebelumnya mungkin pernah kita install, perlu kita reinstall balik biar bisa support OpenGL. Nah, makanya sebelumnya saya pernah nge-uninstall yang di pertemuan sebelumnya itu sempat error gitu ya. Ini tujuannya itu biar OpenGL-nya enable. Ini saya cantumin link ke tutorialnya, Masnya bisa ikuti kalau apa namanya tertarik gitu ya, pengen nyobain juga. Ini ada beberapa yang saya enablein di OpenCV-nya, jadi hampir semua fitur powerful-nya OpenCV saya keluarin, jadi mulai dari OpenCL, OpenGL, GStreamer. OpenGL juga sedikit pernah kita bahas ya pada saat pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Waktu itu kita belajar CV UMAT ya. Nah, ini juga bisa di-enablekan di Jetson Nano ya. Step-stepnya saya put di sini. Nanti kalau Masnya pengen rebuild juga dan nyobain yang OpenGL bisa dicobain aja. Nah, setelah itu worth it untuk install, ini ada library kecil namanya Mesa Utils ya. Mesa Utils ini bisa ngebantu kita untuk ngecek apakah OpenGL yang ada pada komputer kita atau remote machine yang kita miliki, dalam hal ini Jetson Nano, memiliki OpenGL dan running well atau tidak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi alat kayak diagnosis tool gitu ya untuk mencek si OpenGL. Nah, untuk mengaktifasi OpenGL gitu ya biar bisa menampilkan result window yang kita inginkan. Nah, ini stepnya itu ada beberapa di luar eksekusi Python-nya gitu ya. Jadi ini harus kita execute di terminalnya VS Code seperti ini, Mas. Nah, untuk menggunakan OpenGL, pertama kita cek dulu versi OpenGL yang sekarang running. Nah, kalau misalkan pas pertama kali, misalkan udah beres gitu ya, nge-build OpenCV-nya, terdapat error seperti ini nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, cuma perlu diperhatikan di sini OpenGL-nya di sini pakai Mesa Project, artinya kayak meta OpenGL lah, OpenGL virtual gitu lah. Jadi nggak natif OpenGL yang mengutilize GPU si Jetson Nano, karena OpenGL ini sebenarnya kepanjangan dari Open Graphical Language. Dia bisa kayak ngerender video yang high resolution dan seperti apa gitu ya, itu dioptimize oleh si OpenGL. Nah, OpenGL di Jetson Nano memang salah satu kelebihannya itu dia punya akses ke GPU-nya si Jetson Nano gitu ya. Tapi di sini bisa kita lihat ya, vendor string-nya masih Mesa, bukan si GPU-nya Jetson Nano. Nah, ini menandakan OpenGL-nya belum bisa diakses nih dari terminal yang lagi kita buka ini. Nah, gimana cara mengaksesnya? Nah, ini kita selanjutnya cek dulu nih. Karena untuk mendisplay sesuatu ini, kalau di Linux relate dengan environment variable namanya itu display. Kita perlu cek dulu, Mas. Nah, di sini pada saat saya mengakses terminal yang saya buka ini, Mas, display variable-nya itu adalah localhost 10. Jadi seperti tadi tuh nampilin window real time-nya di depan kita tuh yang via X11 forwarding-nya si Jetson Nano via VS Code itu tuh ditransfer via port ini nih, localhost port display-nya 10 gitu ya. Nah, untuk bisa mengakses OpenGL-nya NVIDIA Jetson Nano, ini sangat penting kita set si display port-nya tuh ke 0 gitu ya. Nah, dengan cara di step selanjutnya. Nah, pertama kita stop dulu JDM. JDM tuh kayak apa namanya tuh?
desktop environment-nya si Jetson Nano gitu ya. Terus kita running X servernya, manakala itu ke stop gitu ya pada saat nge-restart. Kalau ini ternyata udah running, jadi nggak masalah kalaupun seperti ini. Nggak usah dipeduli nih terminate error bla 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 karena memang X servernya udah running. Nah, selanjutnya kita set display portnya ke 0 karena sebelumnya kan default yang kita buka sekarang itu 10 ya di terminalnya ini. Nah, displaynya 0 dan untuk ngecek ini apa namanya ini apa namanya kan untuk ngedisplay itu perlu kedetek ada monitor berapa resolusinya gitu kurang lebih seperti itulah. Nah, ini bisa didetek pakai atau dicek pakai command xrunr ya. Nah, kalau dia ada tulisan screen zero minimum berapa bla gitu ya. Ini menandakan si Jetson Nano walaupun tidak terhubung ke monitor fisikal, dia ada recognize monitor virtual dengan indeks screen 0 ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi step yang barusan saya tunjukkan adalah apa namanya menggunakan bagaimana caranya mengakses graphical user interface-nya Jetson Nano yang diakselerasi pakai OpenGL tanpa harus nge-attach monitor gitu ya. Karena bayangin kalau misalkan kita punya device banyak harus di remote satu-satu, tancap monitor satu-satu kan kayaknya tidak praktikal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Nah, ini langkah selanjutnya kita cek nih. Di awal kan tadi kita ada command untuk ngecek OpenGL ya, Mas. Kita running lagi aja ngecek. Harusnya yang libgl error ini udah nggak ada dan digantikan dengan data-data OpenGL yang datangnya dari Jetson Nano. Nah, udah beda ya resultnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari command glx info grab OpenGL, saya bisa lihat OpenGL vendornya sekarang NVIDIA Corporation. Ini pakai NVIDIA Tegra X1. Ini GPU-nya NVIDIA lah ya. Maxwell 128 CUDA Core itu nama vendor string render stringnya itu Tegra X1. Dan detailnya ini. Dengan seperti ini kita bisa lihat juga OpenGL versinya adalah 3.2 ya. Lumayan tinggi versinya. Nah, karena kita udah lihat OpenGL-nya udah enable, kita sekarang bisa running OpenCV yang window-nya kita set OpenGL. Kurang lebih seperti itu. Jadi tahap beberapa step barusan itu saya tunjukkan bagaimana caranya kita mengenable OpenGL ini. Nah, terus gimana nih selanjutnya? Nah, ini untuk ngecek ya. Tadi di sini kan kita set 0 ya portnya. Nah, di sini ensure aja port display-nya itu 0. Nah, sekarang kita akan coba nih ya. Sampel yang di atas, tapi kita akan render videonya gitu ya. Video frame-nya itu menggunakan OpenGL. Nah, pembedanya ketika video frame di-render menggunakan OpenGL dengan tanpa OpenGL, di depannya ini kita set dulu nih window GUI-nya. Gitu ya. Cuma ini doang pembedanya. Jadi kita nggak perlu di tengahnya tuh nyisipin OpenGL apa segala macam. Cuma di awal kita perlu set nama window yang kita gunakan untuk nge-show frame tertentu gitu ya. Kita set flag-nya tuh CV2 window OpenGL. Seperti ini. Nah, selebihnya ke bawahnya sama seperti di program yang di atas pada saat kita nge-play video baik pakai backend GStreamer ataupun FFmpeg. Kalau saya run, ini kayaknya masih kelempar ke sini. Harusnya display-nya nggak muncul. Bentar. Saya tes nih. Untuk ngetes, ini mungkin nggak saya catetin di sini. Tapi untuk ngetes apakah OpenGL-nya jalan atau enggak, ada command apa namanya? Command untuk ngerunning kayak semacam 3D image gitu ya. Namanya itu glx gear, Mas. Nah, glx gears. Nah, ini kalau di running, nah dia nggak menampilin apa-apa. Di mana dia nampilnya? Dia itu harusnya nampilnya itu ada di VNC. Jadi kalau kita pakai OpenGL, kekurangannya memang ini, Mas. Kita nggak bisa view langsung di apa kayak tadi tuh window generated-nya via VS Code langsung, tapi kita hanya bisa view via VNC. Cuma memang, nah ini ya, Galaxy Gear yang dimaksud gitu ya.
Nah, di sini harusnya kalau dilihat kan ya, kita running GLX gear-nya itu via X11 forwarding, walaupun ketampilnya itu di VNC-nya apa namanya? Ini kan kalau nggak salah saya pernah bikin tulisan yang untuk enable VNC-nya si Jetson Nano ya. Nah, ini saya bisa play dengan FPS lumayan tinggi ya. Ini 3D ini tuh secara real time di generate terus ditampilkan animasinya ya dengan FPS setinggi ini. Walaupun di sini kayak kelihatan patah-patah ya. Ini kalau mau di close, nah kesini juga ikut close. Coba saya restart aja. Kalau misalkan nemu problem kayak tadi barusan gitu ya, kenapa window OpenGL-nya nggak jalan? Restart aja si apa namanya ininya ya, dan kita pastikan si X server yang kita running di Windows-nya juga jalan. Kalau masih nggak bisa, kayak cara biasa, di restart aja si X servernya. Kayaknya barusan karena saya restart, jadi saya perlu running-running lagi dari atas. Dan saya running pas bagian implementasi OpenGL-nya. Ensure bagian ini udah display no. Nah, di sini nggak kelihatan apa-apa. Displaynya di sini. Walaupun di sini agak kelihatan penyok ya. Nah, nanti kita akan coba lihat berapa speednya, Mas, FPS-nya. Kalau di yang sebelumnya saya coba capture, saya play sampai ujung, ini saya bisa dapat FPS 30,05. Jauh banget dengan yang original yang saya punya tadi ya, tanpa OpenGL. Nah, ini apa namanya perbedaan ngerender dengan OpenGL dan tanpa OpenGL. Walaupun memang kekurangannya itu rada ribetnya itu kita harus buka VNC juga gitu ya untuk nge-preview tadi resultnya. Ini kalau saya rerun. Nah, ini kalau kadang-kadang ngeblank putih kayak gini, ini seperti biasa di close saja. Antara di restart dari si apa namanya si VS Code-nya atau di restart dari sini, dari si X servernya. Biasa saya di restart dari sininya dulu. Kalau nggak manjur dari X servernya. Memang agak ribetnya itu seperti itu tuh Mas, pakai OpenGL. Jadi apa namanya mungkin tips selanjutnya kalaupun misalkan mau pakai OpenGL runningnya itu per script gitu ya, kita masukin ke file.python, jadi nggak perlu kita restart karena kan tiap kali ngerunning itu sama aja kayak kita nge-restart codingannya gitu. Cari run lagi. Yes, balik lagi ke sini. Ini kayaknya perlu di restart dari Xming-nya. Oke. Oke, kita import lagi. Masih ke render di sini ya. Coba kita rerun. Sekarang blank. Coba kita tes pakai GLX Gear. GLX Gear sih masih baca display out-nya tuh di sini nih. Cuma si OpenCV-nya kayak nggak bisa dapetin si Windows OpenGL-nya. Saya coba matiin, hidupin window-nya ya. Nah, ini kan implementasi normal nih tanpa OpenGL. Pasti nampilnya di window di depan kayak gini ya. Nah, kalau saya enable lagi OpenGL nih, cuma di satu baris ini, harusnya itu nampilnya tuh di sini. Tapi di sini malah nyangkut di window-nya si. Oke, bentar. Coba kita exit. Nah, kita pakai X server yang VC XRP.
Yes. Oke, kita rerun. Masih nggak mau. Ini malah running di sini ya. Saya switch back lagi ke Xming. Xming-nya running. Coba saya running pakai file Python aja lah ya. Touch OpenGL CV test lah misalkan .py. Nah ini saya tinggal masukin, cuma perlu bagian importnya untuk di bagian atas, terus bagian yang load key streamernya, terus di bagian bawah, nah bagian ini ya. Oke, nah kita tes. Kalau ini masih nggak bisa, mungkin kita skip aja lah ya. Python 3 OpenGL CV test ya. Nah, ini ada warning log warningnya keluar, tapi kalau tadi di notebook nggak kelihatan ya di Jupyter. Nah, di sini baru mau nih ngeload di di VNC. Kayaknya memang keblok atau apa gitu ya. Kalau di via Jupyter ya. Nah, tapi di sini bisa dilihat ya, average execution-nya itu sekitar 30 fps. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sana kan kita bisa lihat ya, perbedaan memang kebanyakan bottleneck-nya itu pada saat entah itu ngedecode video ya, biasanya kalau video resolusinya tinggi gitu ya, ataupun pada saat kita ngedeliver atau nge-show video frame-nya gitu ya, pada saat kita nge-render image untuk kita tampilkan di window aplikasi kita. Nah, selanjutnya adalah dari yang barusan kita benchmark sedikit tentang implementasi video decoding dan image rendering ya untuk InShow. Perbedaannya ada yang back end FFmpeg, GStreamer, dan untuk InShow-nya gitu ya. Ada yang OpenGL enable, ada yang standar yang biasa tanpa OpenGL, juga kita lihat perbedaannya dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan lihat masuk nih ke bahasan yang pokoknya, itu real time object segmentation menggunakan contour basic. Sebenarnya program ini tuh kita udah bahas ulas lah istilahnya di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 waktu itu kan masih ingat ya, kita punya gambar yang part B ini contohnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa recognize objek yang di sisi kanan ini adalah yang good karena memang memenuhi kualifikasi ya. Wallnya harus kebuka dan lain sebagainya gitu ya. Sementara yang kirinya di arah yang berlawanan atau produk yang belum selesai. Nah, waktu itu kan kita implementin proses OpenCV processing seperti biasa gitu ya. Ada karena ini kita menggunakan segmentasi menggunakan HSV ya, pakai in-rank atau color segmentation gitu ya. Nah, atau rank thresholding lah waktu itu kita nyebutnya ya. Nah, ini kita apply-kan, terus kita bitwise n. Kalau ini hanya untuk background removal ya, dari mask atau dari hasil rank thresholding yang udah dihasilin. Kita apply fine contour ya dengan retter tree dan metodenya chain approx none. Masih ingat mungkin ini ada variabel-variabel objek kontur, objek count, dan objek ID untuk menampung berapa banyak kontur yang ada di tiap objek yang kedeteksi gitu ya. Nah, di sini juga saya sedikit bedain dengan implementasi original yang pertemuan ke-6. Variabel-variabelnya ini saya keep di kalau sebelumnya kan di hard coded di masing-masing ininya ya.
Biar gampang dikontrol atau diubah-ubah, saya put ke atas seperti ini. Threshold count 22 ya, minimum number of child contour gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita ingat yang part A ini kan untuk apa ya? Oh, ini kebalik mungkin ya, harusnya part B ya. Nah, yang part B ini harus ada 22 hole ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Harus ada 22 hole terdeteksi lah kurang lebih seperti itu. Nah, ini makanya kita keep 22, artinya kalau 22 tercapai ya bisa dibilang produknya oke. Nah, min area ini adalah minimum area yang bakal dikategorikan sebagai objek ini kontur atau bukan ya. Kalau yang kecil ya, ada kontur yang ukurannya kecil, kita reject. Ini saya keep di sini, dan ini aspek rasio untuk parentnya juga ada, saya keep di variabel seperti ini. Perbedaannya cuma ini, extendnya juga. Nah, untuk yang childnya saya keep juga di variabel seperti ini. Nah, ke bagian bawahnya mirip-mirip. Jadi untuk semua kontur yang dan hierarki yang didapatin, kita looping. Kita cari minimum kontur kontur areanya, terus bounding rectangle-nya. Kita dapat area sama XYWH-nya ya. Dari sini kan kita bisa munculin kontur properti seperti aspek rasio gitu ya. Area atau extend gitu ya. Nah, kalau areanya di bawah main area yang tadi kita specify 200 ya, langsung continue aja, nggak ngeproses, nggak ngedraw apapun. Nah, terus ini masuk ke filter pertama. Kita akan nyari extreme outer contour ya, yang warna biru berarti nanti kalau untuk secara color outline-nya ya. Nah, ini ciri-cirinya itu adalah, masih ingat ya struktur hierarkinya ya, yang di sisi tiganya ini, di indeks ketiganya itu -1 gitu ya. Nah, di sini juga kita filter secara propertinya, di mana aspek rasionya itu di bawah max aspek rasio dan di atas min aspek rasio, extendnya di atas min extend gitu, yang udah kita specify di atas. Ke bawahnya mirip-mirip seperti yang kita implementin di pertemuan ke-6. Udah kita cari parentnya, kita cari childnya. Nah, dari child yang udah ketemu, di append, di counting gitu ya, ada berapa child nih di masing-masing parent kontur gitu ya. Nah, udah itu dari semua objek yang ke counting gitu ya, udah didapetin. Oh, di objek 1 ada berapa child, objek 2 ada berapa child gitu ya. Nah, kalau misalkan countingnya itu di bawah threshold tadi tuh, yang di atas kan kita set 22 ya, Mas. Ini kita akan draw warna merah nih ya. Background colornya warna merah, outline colornya juga warna merah gitu ya. Terus kalau misalkan di atas nilai thresholdnya gitu ya, di atas atau enggak paling sama dengan nilai threshold dia yang kita set di atas atau 22, ini kita akan draw warna hijau, kurang lebih seperti itu. Nih kalau kita show, oh sorry, tadi ke restart ya. Kita oke, terus kita running lagi. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah resultnya ya waktu itu ya. Objek yang ini warna merah karena hold-nya tidak memenuhi kriteria. Yang sebelah kanan warna hijau ya. Karena di sini bisa dilihat ya, count objeknya 22. Ada 22 hold terdeteksi. Nah, implementasi ini kan masih di gambar tunggal. Kita akan coba implementasiin hal yang sama tapi ke video stream yang kita punya tadi, yang kita play juga ya, si video _a.mp4 gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Ini kita tinggal lihat di codingan selanjutnya, Mas. Nah, implementation in video stream. Jadi kita akan mengapply contour based visual inspection engine di atas, tapi sumbernya dari video gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan mau di-enable OpenGL-nya tinggal di-enable, kalau mau di-disable dulu bisa, tinggal di-disable dulu. Nah, di sini juga HSV lower upper-nya saya set juga mirip seperti yang di atas. Threshold count-nya sama ya, cuma di sini saya rendahin jadi 100 min areanya. Untuk properti parameternya untuk yang parent dan child juga sama seperti di atas ya. Nah, di sini karena kita pakai video stream, bukan satu frame gitu ya, bukan satu gambar, makanya kita akan gunakan GStreamer ataupun yang backend-nya FFmpeg, bebas ya. Kita akan gunakan yang backend GStreamer dulu. Nah,
di sini kita akan looping selama masih ada frame di dalam video yang lagi dibaca ini, kita looping terus. Cap is opener gitu ya. Nah, ini kita define variabel objek kontur, objek count, dan objek ID-nya. Tiap frame baru kita kosongin seperti ini gitu ya. Kosong lagi, kosong lagi, kosong lagi gitu. Jadi benar-benar yang di counting itu adalah untuk satu frame tersebut. Ada berapa hole, ada berapa objek gitu ya. Benar-benar di konteksnya satu frame, satu frame. Nah, di sini seperti biasa kita baca per frame videonya. Seperti implementasi yang di atasnya juga, convert ke HSV, terus apply rank thresholding ya Mas. Nah, di sini yang unik, apply eroding ya. Kalau Masnya ingat kan video yang Masnya capture ini tuh, dia tuh ada line horizontal lainnya gitu ya. Nah, horizontal lainnya itu kita akan kikis gitu ya, biar nggak kelihatan horizontal lainnya, nggak eksis. Biar benar-benar bersih gitu ya pada saat background removal. Conveyor belt-nya itu ya Mas ya. Oh, dari conveyor belt-nya ya? Iya. Oh, iya, iya. Nah, itu bisa kita hilangin. Ini kita pakai erode aja. Iteration 2 cukup lah. Paling enggak pada saat kita, apa namanya, kalau di segmentasi kan nanti jadi hitam putih ya. Karena kan kontras banget, ada garis-garis tepi tipisnya itu di conveyor belt. Nah, ini kita pakai eroding aja. Atau pakai Sobel X juga bisa ya. Ini mirip-mirip lah implementasinya. Nah, setelah ini si erosion ini nanti akan dimasukkan ke fan contour gitu ya. Jadi si mask yang udah nggak ada strip-stripnya kita masukkan ke sini. Nah, dan yang di atas ini kita bisa apply untuk background removal di gambar yang original dari hasil erosion juga gitu. Jadi nanti kita bisa dapetin gambar objeknya itu yang benar-benar harusnya itu udah clean, nggak ada garis strip-stripnya gitu ya. Dan selanjutnya ke bawahnya masih sama, kita looping untuk tiap hierarki dan kontur yang didapatkan dari CP2 Fine Contour. Kita filter, kita cari yang masuk kriteria outer contour atau parentnya, mana yang masuk kriteria child contour gitu ya. Terus juga kita untuk setiap counting yang dapat kita draw pad gitu ya, kita kasih box. Nah, terus kita kasih tulisan ada berapa objek gitu ya. Udah habis itu di show. Bedanya cuma dibuat seperti di looping lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba, kita running. Ini objeknya, ini yang hasil konturnya ya, kontur yang kedeteksi. Ini objek nolnya. Nah, ini bisa dilihat strip-strip ininya nggak kelihatan ya, jadi bersih. Iya Mas, iya Mas. Nah, kadang berubah jadi merah ya karena memang number of konturnya itu dia nggak bisa recognize dengan jelas ya, terutama sepertinya itu kayak di satu posisi hole yang atas tuh jadi seperti apa namanya, collide lah gitu ya. Nah, ketika di tepian seperti ini kan karena sebagian jadi merah. Nah, yang ini geser, yang objek satunya ke detect sebagai objek yang warna merah karena tidak memenuhi kriteria. Cuma ada satu hole ya. Kalau Masnya perhatikan di sini ada dot-dot hitam ya, box kecil-kecil gitu ya. Ini impact atau efek dari si eroding ya. Kayaknya mungkin secara pixel size itu berapa kali berapa ini? Ini karena mungkin sepertinya per frame-nya lambat. Kita tunggu sampai padahal kalau di play cepet tuh dia cuma beberapa detik ya. Kita lihat nih, dia udah running berapa lama nih? 123 detik. Originalnya kalau saya tebak ini sekitaran 30 fps sih. Real seperti tadi yang di ImShow pakai OpenGL. Sekitar segitulah mentoknya.
Nah, sambil nunggu dia beres sendiri gitu ya. Kita lihat nih hasil benchmarknya yang sebelumnya saya udah coba tes. Kalau pakai backend FFmpeg, dia dapat 4,97 fps. Nanti masnya kalau penasaran coba sampling aja. Coba play sampai ujung gitu ya videonya. Terus juga ini ketika Jetson maximize performance gitu ya. Kalau backendnya GStreamer naik lebih bagus lah ya, sekitar cuma 1 fps doang gitu ya. Nggak naik 1 fps juga ya, cuma beda tipis lah gitu ya. Karena ini kan 97 ya. 0,29 lah. 0,3 gitu ya, 0,3 fps naik. Dikit banget. Karena mungkin kalau saya tebak ini frame size-nya tuh nggak terlalu besar banget gitu ya. Terus kalau misalkan plus OpenGL image rendering di render di apa namanya di render di VNC ini bisa dapat 16,55 fps. Jadi 50% dari original FPS-nya yang 30 fps ya. Dan kalau dapat 16,55 ini lumayan cepat juga gitu. Artinya dengan seperti ini kita bisa validate sebenarnya programnya lambat itu pada saat nge-show gitu ya. Nah, malah di saya ini dapatnya rendah nih. 2,3994 ya. Agak heran. Kadang mungkin secara statistik itu random gitu ya. Coba saya ensure mungkin barangkali. Nah, ini Jetson performance-nya nggak running ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalkan penasaran, kita coba juga yang di run pakai OpenGL. Ini tapi kalau pakai OpenGL, tadi seperti yang saya tunjukkan ya, kadang jalan, kadang enggak. Nah, di sini malah masih nempel ke sini. GLX Gears. Oh, GLX Gears-nya harusnya masih nempel running di ini nih. Di VNC-nya. Kita running pakai script aja lah ya. Kita bikin touch, kita namain contoh based video stream OpenGL. Panjang ya. Nah, contour based video stream OpenGL. Awalnya ngimport dengan hal yang sama lah ya. Cuma saya perlu ngimport juga yang bagian ngedraw box-nya. Karena ini ada bagian draw pad-nya juga. Nah, habis itu saya copy si ininya ya. Tadi si program yang video stream ya. Saya copy aja. Saya paste di bawahnya seperti ini. Nah, oke. Ini kayaknya udah siap. Saya Ctrl S, terus kita running Python 3 contour based video stream OpenGL. Jadi yang implementasi yang kita pakai tapi di OpenGL. Nah, di sini agak banyak ya. Karena displaynya kecil nih. Kalau nanti si OpenGL-nya tuh auto gitu, dia mastiin seberapa besar si frame atau si display size-nya. Kalau misalkan mau proporsional, nanti si VNC-nya tinggal digedein aja. Tapi di sini bisa dilihat secara movable-nya itu lebih bagus dibandingin yang tadi kita running tanpa OpenGL lah, kurang lebih seperti itu ya. Oh, di sini dapat 17 nih Mas. 17 fps ya. Lumayan tinggi. Dan lebih tinggi dari yang saya profiling tadi ya. Bedanya mungkin hampir 1 fps. Ya statistik aja mungkin ya. Nah, selanjutnya juga ada yang versi CUDA implementation-nya gitu ya. Kalau kita lihat kan di sini pemrosesannya itu non CUDA semua gitu ya. Masih ya natif di OpenGV biasa, cuma bedanya untuk decodingnya pakai GStreamer gitu ya. Tadi imshow-nya bisa pakai OpenGL. Nah, untuk implementasi CUDA-nya ini juga saya createin. Ada seperti ini gitu ya. Di sini bisa dilihat ini sebenarnya sampel yang ada juga di section ke-6, pertemuan ke-6 sebelumnya. Cara yang sama untuk melakukan object segmentation seperti yang tadi di atas kita lihat ya. Nah, cuma ini applied untuk
CUDA metodenya gitu ya. Kalau diingat juga di versi CUDA-nya itu in-rank-nya itu dia nggak full seperti in-rank-nya yang ada di versi implementasi standar ya Mas. Nah dia itu hanya support satu value, artinya cuma satu, kalau HSV ya cuma channel H doang, V doang, atau S doang gitu yang mau kita filter. Nah kalau ingat juga waktu itu kan kita set yang kita threshold adalah channel yang V ya. Makanya nggak ada istilah min blue, upper blue gitu ya, lower blue atau upper blue atau lower green, upper green gitu ya kalau misalkan pakai versi CUDA. Nah kita cuma bisa put lower V atau upper V-nya aja gitu, satu value. Nah sehingga bentuknya seperti ini. Tapi implementasi CUDA-nya itu standar seperti yang di pertemuan kita 6 kita bahas. Ya kita pre-initiate GPU memorinya gitu ya, biar nggak reallocate terus pada saat ngelooping, upload video image-nya ke GPU matrix ya, ke GPU memory, convert ke HSV via CUDA CVT color, apply ini split gitu ya, biar kita bisa dapat ya elemen HSV-nya. Nah, terus di V layer gitu ya, HSV V layer si GPU mat-nya saya apply in rank dengan minimum value 20, maksimumnya 150. Kalau ingat ke teori yang pada saat kita bahas rank thresholding ya Mas, P value itu dari 0 sampai 180. Jadi ini bisa dibilang di antara minimum dan maksimumnya. Outputnya saya tampung ke variabel max GPU mat gitu ya. Nah, max GPU mat-nya kita apply-kan juga ke bitwise operation. Dan di sini juga waktu itu kan kita ingat harusnya ini bitwise n ya kalau diimplementasi realnya. Kalau kita lihat di atas juga harusnya bitwise n. Cuman kenapa di sini bitwise not 2 kali? Gara-gara bitwise n-nya itu dia nggak jalan. Ini saya sudah rebuild berkali-kali dan confirm ini error. Sempat saya report juga ke repository OpenCV-nya, tapi belum ada tanggapan. Jadi sementara kita pakai workaround yang waktu itu kita pakai juga ya, bitwise not 2 kali. Nah, habis itu kita download ke host memory ya, karena fine contours-nya nggak ada implementasi versi CUDA sayangnya gitu ya. Padahal di sini banyak hal yang menarik gitu ya. Semoga nanti kedepannya mungkin udah ada implementasi versi CUDA-nya untuk fine contour. Nah ini selebihnya sama aja nih seperti di atas nih Mas, karena udah di levelnya di host memory. Kita setup variabel-variabel yang kita butuhin, terus kita looping untuk semua kontur dan hierarki yang kita dapetin. Kita di tag parent konturnya gitu ya, warna biru ya secara outline color, dan kita di tag yang child konturnya warna hijau secara color. Nah, terus untuk setiap counting yang dapat, objek counted yang dapat, kita looping lagi nih, objek 1, objek 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan dia di bawah threshold, karena ini pakai yang, ini masih satu gambar ya, pakai yang part A.jpg, nah maka kalau di bawah 22 bakal warna merah, kalau sama atau di atas 22 bakal warna hijau gitu ya, boxnya. Nah, ini implementasi CUDA-nya yang di pertemuan ke-6 juga persis mirip-mirip kita pergunakan juga gitu ya. Nah, resultnya juga sama seperti implementasi yang kita terapkan di versi standar tanpa CUDA gitu Mas. Resultnya juga tipikal sama gitu ya. Kedetek whole-nya atau child-nya itu sebanyak 22 child untuk yang objek yang good, yang bad-nya atau yang tidak memenuhi kriteria yang merah gitu ya, cuma satu whole. Nah, kurang lebih seperti ini implementasi yang CUDA-nya. Ini juga kita bisa transform ke versi CUDA Contour untuk video streamnya juga Mas. CUDA Contour based Visual Inspection Engine for video stream gitu ya. Perbedaannya apa? Hampir nggak ada. Nah, ini kita mungkin disable dulu yang OpenGL-nya. Karena kayaknya nggak jalan kalau kita running via si Jupyter Lab. Nah, ini terus kita setup variabel-variabel yang diperluin. Jadi kita seret ke atas nih variabel ininya. Terus di sini kita pakai GStreamer ya. Kita pakai GStreamer. Nah, karena perlu dimensi gambar original gitu Mas untuk melakukan pre-initiation GPU memory, kita baca dulu satu frame di dalam video source-nya ini. HWC-nya berapa, baru kita bisa gunakan untuk merekonstruksi ukuran matriks di GPU-nya nanti seperti apa. Nah, di sini kita create juga objek eroding-nya ya. Karena kan di atas ada implementasi untuk melakukan eroding ya tiap frame yang ada.
biar sama lah seperti yang implementasi original. Terus kita looping, ini seperti yang saya tunjukkan juga di implementasi tanpa kuda. Kita kosongin tiap looping ya, objek konturnya. Terus kita upload tiap frame yang dibaca dari video capture, upload ke GPU mat, convert ke HSV ya, split matriks HSV-nya ke masing-masing HS dan V. Untuk V layer-nya kita apply in rank kuda dengan minimum maksimum seperti yang kita implementasiin juga di atas. Terus apply morphological object ini nih untuk yang eroding ya. Karena kan tekniknya ini create object dulu, morph object dari kuda morphology filter dengan type-nya morph erode ya. Nah, habisnya itu kita lakukan bitwise node 2 kali untuk background subtraction atau background removal. Nah, udah dapat, kita download ke host memory. Udah di-download, nah selebihnya sama aja nih. Kita find kontur, kita looping untuk tiap kontur dan hierarki yang kita punya. Filter kontur outernya ya, parentnya. Terus kita filter kontur childnya. Untuk tiap content objeknya kita cek kalau di bawah threshold kita warnain merah, kalau di atas threshold kita warnain hijau. Sama. Cuma pembedanya di awalnya kita proceed sebagai kuda gitu ya. Kita lihat nih secara pemrosesannya seberapa lama gitu ya. Nah, ini tanpa apa namanya? Ini tanpa OpenGL ya. Kalau dilihat result apa namanya? Ini kan result yang udah background removal ya, Mas. Kalau dilihat ini bercak warna abunya itu seperti apa namanya? Apa ya? Nggak hilang lah. Kayak yang sisa sebelumnya itu masih nempel gitu ya. Nah, ini memang kayaknya di mekanisme di GPU-nya data matriks sebelumnya itu nggak di wipe, jadi kayak seperti di apa namanya? Kayak seperti di append gitu ya. Mungkin bagusnya itu tiap kali kita ngeload ke memori GPU kita clear dulu nih si matriks yang mask ya kalau nggak salah, mask GPU mat. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara seperti ini juga cukup bagus karena ini ngedrawnya itu bukan berdasarkan yang dari apa namanya bitwise node-nya yang berdasarkan background removal, tapi berdasarkan masking. Nah, cuma kalau dilihat ini sepertinya lebih slow di compare dengan yang atas. Coba kita cek ya. Nah, iya, FPS-nya rendah banget. 1,3 FPS nih, Mas. Padahal pakai implementasi kuda. Kalau kita cek dimensi gambarnya, saya penasaran sih, dimensinya berapa sih? Nah, ini ternyata gambar frame-nya itu 448,83 ya. Jadi cukup kecil kalau saya bilang gitu ya. Nah, makanya mungkin transfer apa namanya malah lama diproses upload download dari host memory ke GPU memory gitu ya. Jadi banyak makan waktu di sana sehingga nanti ujung-ujungnya malah nggak bisa take advance speed up pemrosesan tiap frame di pemrosesan GPU kudanya, tapi malah ke bottleneck di proses download upload ke GPU memory. Karena memang ini limitasi besarnya itu nggak ada implementasi fine contournya di sisi OpenCV ini. Nah, tapi di sini kita jadi bisa simpulkan di satu kasus implementasi kuda malah lebih worse dibandingkan yang standar gitu. Nah, kita akan coba cek juga ketika menggunakan OpenGL. Kalau di atas tadi kan kita bisa dapat 17-an atau 16-an lah gitu ya. Ini seperti yang sebelumnya juga. Kita bikin filenya namanya misalkan ini kontur based ini ya. Tapi depannya saya kasih kuda lah. Bedanya itu doang ya. Tandanya ini pakai kuda. Makin panjang aja. Ini yang kodenya kita buka, yang kontur basednya ini saya contek biar gampang. Terus di bawahnya di sini tinggal kita enable dulu nih. Nah, yang versi kudanya ya. Paste ke bawahnya seperti ini.
Terus kita tinggal running pakai Python 3. Udah contour based video stream OpenGL. Nah, kalau kita running harusnya pas dicek di sini. Nah, dia udah nge-play juga ya. Ini harusnya cepet nih untuk ke play ini. Kita lihat result FPS-nya berapa gitu ya. Walaupun ada penyek, seperti saya bilang, ini nggak perlu dipusingkan. Tinggal nanti mungkin PNC size window-nya itu dibesarin aja. Mengikuti tutorial yang pernah saya share ya untuk setup PNC di Jetson. Iya, Mas. Nah, tinggi juga ya FPS-nya 15,30. Jadi selain mungkin bottleneck-nya itu dari download, proses download dan upload ke host memory, juga ternyata memang di sini proses IMSHOW itu menjadi proporsi yang sangat besar sehingga membuat si proses play si video frame-nya itu menjadi lambat ya. Nah, di sini kalau implementasi kudanya dapat 1530 walaupun memang tetap di bawah versi implementasi standarnya yang tadi bisa nyampe 17 FPS-an ya gitu. Nah, itu implementasi yang menggunakan CUDA. Nah, ini ada benchmarknya juga gitu ya. Kalau misalkan tadi FFmpeg backend JSON Maximus Performance segini, ini kayaknya lupa ke ini nih. Harusnya pakai yang ini nih. Saya ganti aja ya. Harusnya pakai yang barusan OpenGL Image Rendering. Nah, dapat 15-an. Tapi di beberapa waktu lalu saya cek untuk yang ini dapat 3 ya. Nanti mungkin masnya juga bisa coba-coba aja. Tadi kita running walaupun nggak sampai finish ya, karena memang nggak sampai selesai. Cuma dapat 1,5-an. Kalau mungkin videonya di play sampai akhir, walaupun lambat ini. Saya terakhir dapat 310 sampai 360 yang implementasi di streamer. Tapi tetap saja unggul di yang plus OpenGL image rendering. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Mas, untuk implementasi yang kudanya? Belum sih, Mas. Tapi nanti untuk yang mastiin FPS-nya nanti saya coba-coba juga deh. Iya, boleh. Nah, ada lagi? Mas, ini agak apa? Beda gitu. Kalau misalkan pakai GStreamer terus pakai IP kamera tuh kita masukin yang RTSP itu ya, Mas ya? Iya, kalau misalkan pakai IP kamera GStreamer itu cara ngeload pakai GStreamer-nya itu ada lagi, bukan pakai yang JST file. Kayaknya pernah kita bahas juga pada saat OpenCV Object Detection ya. Iya. Itu juga kayaknya di pertemuan pertama atau berapa gitu ya. Saya pernah sisipkan. Nah, itu pakai GStreamer pipeline yang itu. Tapi kalaupun misalkan Masnya juga pengen cari-cari lagi, itu sebenarnya bisa dicari dengan mudah. Cari aja googlingnya itu dan tinggal di copy doang gitu ya. Jetson Nano GStreamer. Jadi si NVIDIA-nya itu nah nih. Jetson Nano GStreamer NVIDIA Accelerated Decode gitu ya. Nah, dia bakal ngasih dokumen PDF ini, Mas. Title-nya itu Accelerated GStreamer User Guide gitu ya. Oh gitu. Nah, dia bakal ngasih panduan ke kita lah ya. Pipeline GStreamer itu harusnya seperti apa. Yang sumbernya dari VLC, sumbernya dari CSI, bukan VLC, RTSP gitu ya, ataupun MJPG stream, atau CSI kamera, ataupun USB webcam gitu ya. Ini juga dia kasih sampel-sampelnya. Ini nanti Masnya bisa cek-cek lah di sini gitu. Dia ada beberapa accelerated element yang memang proses operasi di dalamnya itu dioptimasi sama si NVIDIA-nya gitu ya. Pernah kita bahas sedikit juga pada saat kita bahas di pertemuan ke-6 yang Jetson Nano Object Detection kalau nggak salah ya. Ada NV Argus Camera Search waktu itu gitu ya. Ini kalau pakai si CSI kamera kan bisa pakai ini gitu ya. Dan beberapa lagi elemen accelerated
GStreamer elemen dari si NVIDIA gitu. Dan ini ngasih nih, misalkan ngedecode video tuh, formatnya H264, tinggal copy aja seperti ini. File name-nya tinggal diganti. Nah, ini juga yang saya copy tadi di file tuh ngikutin formatnya yang ini. Terus juga yang lainnya juga ada. Ini kalau ngebaca dari file gitu ya. Ini kebanyakan awalnya masih decode video. Nah, untuk di copy jadi yang kita butuhin itu hilang bagian JST Launch sama min-e-nya ini jangan dibawa. Jadi pipeline yang bisa dimasukin ke si OpenCV video capture-nya itu ya sebagian ini gitu kurang lebih seperti itu, Mas. Dan encode decode coba ya. Kayaknya kalau yang baca dari RTSP. Nah, ini bisa sih. Cuma parameternya itu pakai RTSP seperti itu ya. NVGST player. GST player. Oh, kalau ini di play kayaknya di play ke justru dari si OpenCV nge-push ke RTSP gitu. Jadi dia kayak nge-publish RTSP kayak begitu. Tapi kalau misalkan dari RTSP masuk ke OpenCV, coba kita cari ya. RTSP GStreamer OpenCV ya. Cari part solutionnya. Oke, ini nih. Oh, pakai RTSP SRC ya. Tapi di sini kayaknya nggak ada tadi. Oh, dia nggak masuk di sini, Mas. Nah, dia pakai RTSP SRC ya. Jadi source RTSP, location RTSP-nya kan kalau RTSP protokol kan kayak gini ya. IP-nya atau apa gitu ya, mungkin kalau dari kamera apa namanya kayak kamera IP kamera gitu ya, dia kan ada standar URL-nya. Nah, belakangnya tinggal standar aja nih. RTPH 264 DPA ini untuk decodingnya, H264 parse, OMX H264 decoding ya, video convert. Ini kalau misalkan mau nge-play flipping atau apa segala macam, kalau ke flip bisa di sini. Nah, ini upper pressing. Nah, ini langsung bisa ke apa namanya RTSP. Ini saya bisa contohin karena kebetulan di saya juga ada RTSP kamera. Bukan formatnya RTSP sih, formatnya MJPEG ya. Coba 192 103 harusnya masih nyala. Nah, ini nih. Ini coba kita capture juga. Tapi bisa nggak ya pakai RTSP source? Kita eksperimen aja ya. Karena bukan pure RTSP video lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ngetesnya itu untuk sederhananya tuh pakai yang di atas ini. Cuma bagian ini kita replace, Mas. Ini kita replace, ini kita kasih nama misalkan GST gitu ya. Nah, source-nya saya ganti dengan yang punya saya tadi tuh. Kamera RTSP ini. Jadi dia bentuknya HTTPS malah gitu ya. Semoga bisa. Ini saya tutup. Nah, tapi yang bagian ininya saya ganti jadi si variabel GST. Sama aja sebenarnya. Cuma yang tadi pakai GST file loader ini kan di wrap di function gitu ya. Jadi lebih pendek kelihatannya. Ini Iya, kalau Mas. kita play, nggak mau deh. Nggak bisa kebaca kayaknya. Coba kalau misalkan pakai file location bisa nggak ya? Atau MJPEG coba ya. Di streamer pipeline MJPEG source.
MJPG stream. Oh, UDP SRC. Tulisannya UDP SRC. Entah ada berapa bla 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 SRC gitu ya. Mungkin kalau ada UDP SRC, ini file SRC, UDP SRC. Tapi dia spesifikasinya port doang, bukan URL. Coba kalau file SRC. Kalau gagal kita tinggalin aja. Iya nggak bisa. Mungkin kalau apa namanya MJPG stream seperti ini, karena kan HTTPS ya, HTTP lah protokolnya. Mungkin source tag-nya itu beda. Nanti mungkin kita bisa cari lagi. Tapi kalau di kasusnya Masnya mungkin pakai RTSP ya. Kalau RTSP pakai RTSP source tadi itu. RTSP SRC. RTSP SRC. Oke, nah itu seperti itu. Ada lagi? Udah deh Mas, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan coba juga object segmentation tapi menggunakan OpenCV Tracking API. OpenCV Tracking API ini juga kita bahas di pertemuan Pertemuan kemarin nih, pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 ada implementasi tracker seperti KCF, CSRT gitu ya. Waktu kemarin kan kita lihat yang pakai video yang Nemo ya. Ini juga programnya mirip-mirip. Video source-nya pakai MJPG stream ya. Nah, tapi kita arahkan ke si video e.jpg, kita coba pakai KCF tracker dulu. Dan ya kita coba play lah. Belum muncul, belum ngeplay. Oh, karena dead. Coba saya restart. Karena di restart perlu di import. Ini lebih handy di play di file aja ya. Coba ini ya. OpenCV Tracking API. Oke, nah ini kan window preview pertama yang ROI-nya itu ya Mas. Ini kita tinggal select aja ROI yang mau kita tracking. Oke, muncul. Kita geser. Agak tipis tapi kelihatan nih. Ini sekitar 433 fps lah. Rendah. Seperti yang implementasi yang standar ya, yang pakai tadi di atas tuh kontur based sekitar segini ya, 3 berapa fps ya. Ini pada saat mode tracking. Ini memang karena sepertinya bottleneck-nya itu tadi seperti yang saya bilang muncul akibat deliver frame ini nih di VS Code ya, karena via X11 forwarding over SSH. Nah, ketika loss emang SSH-nya FPS-nya naik karena nggak ada objek yang diproses. Nah, kita coba juga nih compare dengan yang kita running via GStreamer, tapi kayaknya GStreamer via OpenGL ya. Coba kita coba create. Ini mungkin kita rename tracker API. Nah, tracker API video stream OpenGL. Tracker API video stream OpenGL. Ininya saya copy. Nah, ini OpenGL-nya mungkin saya comot aja. Karena ini cuma nampilin satu window ya, karena bukan seperti yang konsep kontur ada window untuk yang detected kontur dan lain sebagainya ya.
restricted object gitu ya. Nah, terus part ininya kita tinggal copy aja. Part yang bagian tracking API-nya ya. Oh, ini nggak perlu lagi karena udah di atas. Oke, pastiin aja window-nya ini kita pakai window name yang sama. Ini si trackingnya kalau mau di rename boleh ya. Im show-nya juga di window yang sama. Nah, biar menggunakan si OpenGL-nya ini ya. ROS, ini tinggal kita running aja Python 3 tracker API video stream OpenGL. Ini ngeplay-nya di sini, di apa namanya? PNC-nya. Nah, ini kita tinggal select aja objek apa namanya yang mau di detect-nya. Karena ini karena bentuknya apa namanya? Agak sedikit penyek gitu ya. Mungkin posisi ngambilnya itu jadi kayak nggak sesuai. Coba. Agak sedikit susah. Coba geser sebelah sini. Ini bisa di ini ya, dilebarin. Digedein juga cuma segini. Agak susah ya Mas. Iya, karena ke stretch gitu ya. Kecuali kalau Iya. displaynya kita ini ya, tapi harus restart JSON. Ya kita random aja lah ya, select. Harusnya sih kalau dia sepotong doang ke detect-nya, dia masih bisa apa namanya? Recognize juga. Kita coba cek aja lah ya. Ini mouse pointernya udah di bawah tapi yang ngedraw-nya di atas. Iya. Nah, kita coba segini lah ya. Kalau di tulisan di sini agak penyek juga. Tulisannya 3 fps. Mengejutkan. Saya expect tadinya lebih cepat ya. Harusnya di sini loss naik. Jadi seperti tidak terjadi perubahan yang signifikan antara implementasi yang ada di depan sini, gitu ya, dengan yang pakai OpenGL. Jadi bisa dibilang mungkin kalau di kasus yang ini spesial dia malah memang dari algoritma KCF-nya. Ini kan pakai KCF ya, itu lambat. Tapi spekulatif sih karena harusnya kalau misalkan ternyata memang lambat dari KCF-nya, FPS yang pada saat kita play di depan itu lebih gede lagi dibanding lebih rendah lagi dibanding 3 gitu ya, misalkan 1 FPS atau berapa. Sehingga pada saat di display di sini mungkin sekitar 3 masih make sense gitu ya. Jadi kalau di sini seolah-olah bottleneck akibat nge-show via window frame-nya itu nggak ada. Karena kan jadi mirip gitu ya speed-nya ya. Kita ulangi sekali Iya lagi. Mas. Atau mungkin bisa jadi karena memang select-nya separuh ya. Entah ini bisa kita akalin ya. Misalkan CV2 window OpenGL, CV2 window, kalau nggak salah ada, kita bisa operasiin kayak gini kalau nggak salah. Kalau dulu ya di versi 3 OpenCV 3 kita pakai window normal. Size-nya seperti original atau enggak? Sama saja sih. Karena memang di display sesi PNC-nya memang yang kecil. Kita coba lagi ya, rerun. Nggak dapat. Kalau window keep ratio, coba ya.
Masih sama. Ya berarti ini memang efek dari VNC ininya nih, remote-nya. Memang ukurannya kecil. Yes. Salah. Cuma ya 34 yang mirip ya. Kurang lebih Mas kalau seperti yang itu. kalau Ya. yang kemarin face recognize itu kita pakai apa sih ya? Ininya, play-nya? Face recognize karena itu kita di laptop kan, bukan di Jetsonano ya. Oh iya. Karena langsung apa namanya native display laptop langsung ngeplay di hadapan kita. Kalau Jetsonanya kita tancap monitor juga pasti cepat gitu ya. Cuma memang kalau buat implementasi jadi device untuk apa namanya nampilin video frame, jadi ribet kalau harus colokin display ya. Atau memang caranya jangan di display via GUI seperti ini, tapi kita display pakai seperti yang kita bahas di object detection, Mas. Pakai MJPG stream. Tapi bentuk lihatnya itu di apa namanya? Di browser lah kurang lebih seperti itu ya. Kita bikin flash MJPG streamnya. Nanti kita show di sana. Itu juga bisa alternatif lainnya gitu ya. Bandwidth-nya lebih cepat harusnya dibandingin yang X11 forwarding seperti ini gitu. Tapi tentu saja masih lebih cepat yang kalau kita padukan dengan OpenGL rendering gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di bawahnya selanjutnya ini yang terakhir ya, script yang terakhir. Ini tadinya implementasi gabungan contour based sama tracking API ini, Mas. Jadi idenya kalau di bagian implementasi di sini kita kan harus pergunakan si select ROI dulu ya untuk select area yang mau di tracking, betul nggak? Iya. Nah, di codingan yang ini itu di bawahnya kita combine bagian yang contour based sama tracking API. Jadi awalnya kita running contour based, ke detect objeknya, nah itu dicari bounding box-nya, dimasukkan ke apa namanya tracker init-nya si tracking API. Selanjutnya itu ngelooping di bagian tracker update gitu ya. Jadi bagian untuk yang nyari apa namanya? Nyari objeknya itu pakai si video combine apa si contour based, tapi kalau untuk nge-trackingnya itu kalau dia gerak kemana itu pakai tracking API. Nah, cuma ini kalau saya run ya, saya udah coba put di sini tracking apa ya nama filenya. Oh, kayaknya belum dibikin. Ini kita coba bikin aja ya. Kita kasih nama tracker API. Panjang aja nggak apa-apa ya. Untuk based video stream dengan OpenGL ya. Nah, ini video stream OpenGL ini yang original. Ini yang mau kita bikin. Atasnya sama. Kita copy dulu. Nah, bawahnya kita ambil aja si ini nih. Ambil ininya. Nah, ini perbedaannya adalah di sini kita ini mau di enable OpenGL-nya nggak apa-apa. Enable OpenGL-nya ada 2 window. Nah, ini seperti biasa yang di atas ya. Yang implementasi ini bukan yang contour based yang kuda, tapi yang biasa. Ini pakai FMPG, kalau mau pakai GStreamer juga boleh. Kita coba fullin ya. Nah, ini kita bikin 2 tracker, satu tracker untuk yang green, satu untuk yang red. Nah, kenapa ada 2 tracker? Karena ada 2 jenis objek lah kurang lebih seperti itu gitu ya. Yang memenuhi kualifikasi ya dan yang enggak gitu. Ini trackernya kita pisahin karena secara fitur pasti keduanya berbeda ya. Ini ada flag, saya set awalnya false juga, menandakan kalau ini trackingnya belum available. Kalau ini bernilai true, berarti kondisi tersebut pemrosesannya akan diubah dari yang contour based ke tracker based. Nah, ini makanya dikontrol sama si ini. Awalnya masih sama, baca tiap video frame yang ada gitu ya. Terus kalau nah ini selama
is tracker green available atau is tracker red available-nya tidak true, artinya kalau salah satu ini bernilai false gitu ya, maka kita akan proses dulu menggunakan counter based. Ini seperti biasa yang counter based lah ya, tiap frame yang ada kita cari, kita draw box-nya. Perbedaannya di sini nih. Untuk tiap objek yang memenuhi kriteria, kalau di bawah kriteria, nah dia akan lakukan tracker init dulu Mas, di update. Nah, kalau sebelumnya kan yang di bagian sini adalah bounding box output dari si ROI kan. Nah, ini kita update dari apa namanya? XYWH-nya si bounding rack objek yang kedetek gitu ya. Nah, di sini terus kita ubah is tracker available-nya jadi true sehingga bisa keluar dari pemrosesan yang apa namanya? Pemrosesan yang control based. Nah, cek juga nih. Cek juga kalau misalkan di atas threshold atau sama dengan threshold, nah berarti yang green kan, yang green initnya di set juga XYWH-nya. Nah, is tracker green available-nya jadi true. Intinya salah satu yang true pasti bakal keluar dari sini nih. Ini misalkan true, yang green. True or false jadi true, not true, true or false jadi true, not true. Oh, ini berarti harus paling nggak dua-duanya ya. Coba kalau or, karena kalau kayak gini harus salah satu nih. Iya benar nih, kalau kayak gini misalkan satunya itu masih false, dia masih looping di sini. Masih looping di init terus. Nah, coba kita edit dikit ya. Biar paling nggak salah satu udah. Nah, contohnya kayak gini. Kalau dibikin gini kan salah satunya udah true, misalkan yang green karena kan baru ada satu objek gitu ya. Nah, bisa ngecek ke sini. Nah, di bawahnya kalau yang red-nya available ya bisa lakukan update nih. Jadi selanjutnya bakal ngeloopingnya di sini Mas, nggak via yang contour based lagi. Nge-update bounding box-nya dia baca paket tracker red update kalau yang red ya. Kalau yang green-nya available ya baca dari tracker yang green. Nah, terus nge-update juga is tracker green available. Kalau masih true ya ngedraw. Kalau udah berubah jadi false artinya ketika loss gitu ya, nggak kedetek lagi objeknya. Karena ini bernilai false, bakal masuk lagi pengecekan nih. Ini misalkan false, ada salah satu yang false bakal masuk ke pemrosesan yang di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini kita coba play ya. Tapi ini ada merah. Apa nih? Problem in this file. Mungkin, oh sorry nih, kurang tutupnya kurang ditutup. Kurang, saya dihapus gitu ya. Nah, kita tinggal play aja nih. Scriptnya Python 3 tracker API contour based video stream OpenGL ya. Ini harusnya apa nih error? Kuda error not supported operation not supported. Cannot query video position. Tapi kalau ini sih nggak masalah. Ada error kuda error not supported apa nih? Kemungkinan pas update. Coba kita debug ya. Tracker red update. Tracker green update. IMG. Bounding box red. Jadi true. Oke, kayaknya kalau nih cara ngedebugnya kita giniin aja. Ini kita yang green kita komen dulu karena kemungkinan yang awal available itu yang green dulu. Ini kita set jadi biar balik lagi ke atas jadi false lah. Coba ya. Nah, ini pakai tracker based. Kita cek. Masih sama. Operation not supported. Coba yang ini juga. False. Nah, oke, ini started. Berarti benar tuh problemnya ada di sana.
Cuma ini ujung-ujungnya jadi kontur detect apa kontur dua-duanya gitu ya. Nggak lari ke sini karena di sini cuma berubah jadi false doang. Ujung-ujungnya balik lagi ke atas. Coba kita close. FPS-nya tinggi 17, cuman tadi bermasalah di bagian ini ya, Mas. Kalau kita balikin yang green, ini kita komen dulu. Rerun lagi. Oke, dia jalan. Ciri-cirinya window-nya apa namanya yang kedeteknya itu tulisannya tracking. Ini masih pakai kontur based nih kalau masih tulisannya objek-objek gitu ya. Berarti dia nggak lari ke green. Somehow entah kenapa nggak lari ke green. Kemungkinan pas di bagian ini error atau apa gitu ya. Kita coba exceptionnya kita capture lah ya. Exception as A print A. Kita rerun. View lagi di VNC. Ini nih. OpenCV error. Katanya ROI-nya itu assertion failed. Empty. ROI-nya empty. Pantesan dia error gitu ya. Makanya dia kalau ROI-nya empty berarti ini XYWH-nya enggak ini ya. Apakah terlalu kecil atau apa? Jadi penasaran juga. Kita print aja nih. Print XYWH-nya. Kita running. Pas yang bagian empty. Tapi nggak ngeprint Mas. Ini kan kita print XYWH-nya ya. Iya. Nggak ada nih. Nggak ke detect. Ada sih. 3 ini. Itu ada. Tapi dia bilang empty ya. Apa karena terlalu kecil atau kenapa ya? 21, 13, width-nya 21, ininya 13. Memang kecil sih. Jadi bisa dibilang ini kalau di ukuran yang ada di sini kan kecil banget nih. 106, 20 width-nya ya, width-nya 21. Mungkin kita bisa bikin sedikit rule sederhana. Pakai if aja gitu. If W di atas berapa? Misalkan di sini kan mulai error 20. Tapi karena saya juga nggak tahu yang nggak error yang berapa gitu ya. Kita set aja sampling misalkan 25 gitu ya. If W di atas 25. Apakah memang benar karena gara-gara width-nya kecil gitu, kekecilan? Nah, tapi sekarang udah nggak ada nih. Udah nggak ada error itu lagi ya. Cuma memang yang bawahnya belum kita enable, ini baru yang padahal yang green udah kita enable ya. Is green. Green ini kan yang bawah ya. Bisa jadi malah ini ya. Coba kita cariin ke else.
Coba kalau kita tetap ke false ke sini kan tetap ke looping ke dalam. Tapi intinya error ini udah nggak ada, jadi saya print bagian ini, saya bisa hilangin. Untuk ensure tracking flag-nya itu tetap false ya. Kalau misalkan di bawah atau sama dengan 25. Di bawah threshold, tracker yang red, init, img, oke. Drawpad yang red, oke. Elite is tracker red available. Oke, nah sekarang kita coba enable yang ini. Ini kita disable ya. Masih core damped atau enggak? Atau jangan-jangan sebenarnya trackernya itu nggak bisa dua ya. Nih, udah no support lagi. Coba kita apa namanya disable yang tracker keduanya ya. Tracker keduanya itu kan di sini semua ya. Pokoknya yang warna merah. Warna merah di sini. Juga kita disable. Jadi hanya untuk tracking yang warna hijau. Ini kita giniin aja, kita komen. Harusnya sih udah nih, udah hijau, nggak ada error. Yes, masih sama. Padahal ini yang kita enable juga tadi pas awal ya, tapi masih kena core damped. Agak aneh. Tracker green available true. Tracking. Ini core damped-nya itu pas di sini bukan ya? Kita debug print aja. Tes. Harusnya pakai debug yang itu ya. Python di sini kan bisa di debug ya. Ini ke sini lolos. Kita cobain debugnya Python ya. Python file, current Python file. Ini kita put breakpoint di sini. Yes, ini yang di running yang benar yang ini. Not been created, tapi GStreamer di sini beda lagi error ini. Coba kita debug di sana. Yes. Kalau di mode debug malah GStreamer-nya nggak jalan. Kayaknya GStreamer emang nggak bisa di debug. Yes, sorry. Hampir ke power off. Oh, ini pasti window debug. Oh, oke. Tapi ini saya kurang ini nih Mas, yang kuda error not supported ini entah apa nih. Agak heran. Pas tadi dicabut yang red trackernya enggak dicabut gitu ya, masih bisa. Ini kita kembaliin lagi ya. Yang tracker rednya ya. Tracker rednya ini udah dibalikin lagi. Nah, cuma di kayak gini doang gitu ya. Tadi jalan. Padahal tracker rednya nggak ngapa-ngapain. Nah, di sini jalan ya. Heran. Yang greennya padahal kita nggak kita apa-apain. Jadi problem errornya itu kayak nggak kelihatan. Kemungkinan bukan di masalah yang tracking API ya. Entah di part mana. Sepertinya kayak konflik gitu. Nah, cuma di sini harusnya ketika ini kan yang green nih. Tracker yang green ini dia apa namanya?
Drawpad biasa, teksnya tulisnya tracking 2 gitu. Cuma nggak pernah masuk ke sini. Makanya ini tandanya nih objek nol. Tulisannya seperti itu. ing res. Coba kita cek di sini ya, pakai kalau masuk ke blok ini kan atau kita keluarin, jangan-jangan di sini juga ada exception error. Nggak ada exception padahal pada nge-play ini. Coba kalau di print biasa. Ini karena gara-gara kita nggak bisa debug ya. GStreamer-nya nggak bisa di stop 1 frame berhenti gitu. Kayak nggak pernah masuk ke bagian sini nih Mas. Jadi selalu stuck di dalam loop di atas ya, karena salah satunya bernilai false. Jadi makanya di sini tuh nggak pernah error gitu. Nah itu satu. Tapi kalau ini saya set true, mungkin lain cerita tuh. Yang kuda core dampetnya pasti dapat apa namanya, kena. Entah apa gitu ya. Enggak juga ya. Kalau di sini true, sana juga bernilai true. Cuma di sini nggak ngedraw apapun. Ini dia true or false. Kalau false pasti nggak akan ngedraw. Oh, nggak masuk ke sini ternyata Mas. Nggak masuk ke blok yang ini. Is tracking green available karena dia bentuknya tuh elif. Kalau elif tuh masuk di bagian ini terpenuhi ya udah stop gitu ya. Nah, ini mungkin kita ini aja lah ya. Kita komen. Nah, benar berarti. Di sini memang kayaknya ada keanehan nih pas ngerunning tracker green update ini, Mas. Dia kena kuda error not supported. Entah karena mungkin pas dikombin dengan yang contour based, tapi pas dilihat di sini kan contour based itu kan nggak ada apa namanya, nggak ada relate ke kuda function ya. Atau mungkin karena MJPG streamer bisa jadi, tapi harusnya sih enggak. Kalau ini di play pun masih kuda error not supported, entah apa nih nanti mungkin ya, tapi ini bisa jalan ya. Wah benar, berarti bisa jadi. Wah benar Mas, karena di streamer ternyata. Ini baru mau jalan. Baru ketahuan. Nah kita coba aktifin yang, tapi FPS-nya rendah ya. Nggak apa-apa. Kita coba enable function yang lainnya. Ini kita hilangin bagian tes print-nya ini juga kita rapiin. Oke. Ini kita rubah jadi apa namanya, FFmpeg ya. Kemungkinan tabrakan dengan GStreamer. Saya baru aware itu. Karena tadinya kan mungkin dipilihnya GStreamer apa FFmpeg defaultnya. Nah, ini tracking 1. Ini tandanya dia ke mode apa namanya, tracking API ini. Dan ini nge-selectnya bukan pakai yang kita select ROI Mas. Cuman ini dapat berapa FPS nih kita lihat. Tadi pas dijalanin bentar doang sih cuma 1,29 ya. Memang via tracking API nggak cepat-cepat amat gitu. Dan ini ada satu ganjelan lagi, ini kayak gak gerak kayak gini ya.
itu mungkin gambarnya nggak ke-update atau apa ya? Gambar itu harusnya diupdate nih dari yang image res. Oh iya benar, karena kan pas tracking nggak ada gambar ini ya. Nah kalau gambar ini mulai gerak, tandanya nih udah lost. Nah dia akan, dia harusnya di sini tuh running balik ke yang versi kontur nih, tapi kayaknya gagal pas balik lagi ke yang versi kontur. Cuma dapat 8 fps. Kemungkinan pas di expression di sini. Jadi kalau di sini kan salah satu masuk, salah satu not available gitu ya. Dia masuk ke sini untuk di ensure, di draw, apakah itu objeknya atau apa gitu ya. Coba kita print aja mungkin di sini. Contoh based activated gitu ya. Harusnya pas awal pakai contour based dulu. Nah, awal contour based. Ini ke mode tracking. Kalau diam ini nggak masalah ya, karena memang ini yang produce dari contour based. Kalau dari KCF atau CSRT kan dia cuma bisa detect by fitur gitu ya. Nah ini pas switch di sini nih tadi nggak dapat nih. Harusnya loss ya. Tandanya loss itu tulisan tracking strip satunya ini dia udah nggak ada. Nah ini kan contour based lagi. Cuma pas di sini kayak gagal ngedraw boxnya itu mas. Harusnya dia ke draw lagi. Nah ini tuh harusnya di yang red ya. Ini mungkin gara-gara W di atas 25 ini mungkin ya. Kita coba cabut aja. Karena tadi kan ternyata problemnya bukan dari width di atas 25 itu ya. Ternyata gara-gara kita pakai GStreamer untuk backend video streaming. Itu nanti kalau yang red harusnya tracking 1, yang green tulisannya tracking 2. Tapi ini iya benar ya, yang red tracking 1, tapi malah jadi warna red ya. Harusnya yang ini tuh warnanya green ya. Kayaknya ketukar di sini nih mas. Tracker red. Tracker red. Tapi udah benar nih di sini tracker red. Di sini update pakai XCWH ini, tracker green pakai yang di bawahnya. Agak aneh tuh di yang itu ya. Kenapa di sini tracker red update, tracker green ini juga ambil dari box green. Agak aneh, tapi masih belum terpecahkan tadi yang problem kenapa pada saat balik lagi ke mode kontur ya, dia nggak bisa capture lagi gitu ya, nggak bisa capture lagi yang update posisinya. Nah tapi di sini bisa kelihatan potensi untuk kita bisa gabungin antara yang teknik deteksi kontur based, kalaupun mau bentuknya nge-tracking, selanjutnya bisa kita pakai algoritma tracking API. Walaupun memang nggak secepat yang pure pakai kontur based ya. Jadi seolah-olah kayak malah jadi lebih lambat gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa. Dari sini ya kita bisa lihat implementasi possibility-nya lah kedepannya untuk bisa dikembangkan.
dari penggabungan dua teknik ini yang memang bisa dilihat kita tanpa menggunakan deep learning atau algoritma machine learning untuk mendetek atau merecognize objek tertentu gitu. Nah, dengan seperti ini juga ada beberapa kelebihan, diantaranya juga kalau kita implementasiin pakai deep learning framework itu kan resource yang diperlukan itu besar, makan memori yang besar juga tentunya ya, walaupun kita run pakai OpenCV-DNN misalkan yang lightweight gitu ya. Terus juga tentu saja pemrosesan frame-nya, walaupun memang ada keuntungannya itu akurasi dan scope intelijennya lebih tinggi kalau pakai deep learning. Tapi di beberapa case untuk pengenalan objek yang sederhana mungkin kita nggak sampai perlu deep learning. Nah mungkin jawaban yang pakai contour based ataupun vector based itu adalah salah satu opsi yang bisa kita worth it untuk dipilih. Contohnya kayak misalkan deteksi objek yang barusan kita coba recognize ya, yang ada di atas conveyor belt. Nah, itu aja sih Mas untuk bahasan materi terakhirnya ya di notebook ke-13 ini. Dari Masnya sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Oh iya Mas, makasih untuk materi ini. Saya pikir OpenCV basic tuh basic ya, ternyata wah banyak juga gitu jelimetnya. Dari kudanya juga saya baru dengar itu kan. Betul. Oke deh Mas. Nanti ini tetap saya pelajarin juga deh, tetap saya ulang-ulang. Betul. Dan ini juga ya mungkin sebatas informasi sedikit gitu ya. Yang kita pelajari itu memang OpenCV benar-benar dasar, walaupun memang ada sisipan kudanya, introduce ke kuda modul. Di luar yang kita pelajari barusan, ada banyak fitur modul atau submodul di OpenCV yang bisa kita explore lebih dalam. Seperti OpenCV TAPI itu menggunakan OpenCL pakai CV UMAT ya. Nah itu walaupun misalkan kita punya hardware yang nggak punya CUDA capable ya kayak di Jetson Nano kan pakai CUDA ya. Kalau di Raspberry dia kan nggak ada GPU NVIDIA-nya gitu ya. Gimana kita bisa accelerate pemrosesan itu bisa pakai OpenCL. Nah OpenCL ini bisa diinstal juga di Raspberry dan bisa kita gunakan ujungnya pakai TAPI. Dan selain itu juga ada konsep kayak di OpenCV itu GAPI ya. GAPI itu struktur terbaru di OpenCV yang baru hadir di versi 4 ke atas yang memungkinkan kita merunning sebuah program itu menjadi pipeline, Mas. Kalau Masnya perhatiin, tiap frame yang kita eksekusi itu kan serial ya. Frame 1 misalkan pre-processing, masukin ke model untuk inferencing ya, ngedetek objek atau apa gitu ya, box koordinatnya kedetek, di draw ke image, baru di imshow. Terus next ke frame selanjutnya gituin lagi ya, pre-processing, inferencing, draw ke image gitu ya, show. Terus kayak gitu, serial gitu kan, satu frame satu frame. Nah kalau misalkan kita pakai GAPI Mas, kita bisa running hal tersebut secara paralel. Jadi misalkan kita bikin berapa line, 5 line lah. Di line pertama itu dia baru step pre-processing. Di line kedua dia udah step inferencing. Di line ketiga udah step draw ke box ya draw box ke image gitu ya. Di line terakhir misalkan dia udah nge-imshow image gitu. Nah, sehingga untuk ke imshow selanjutnya itu nggak perlu nunggu dari step pre-processing sampai beres. Karena dia running paralel beberapa task secara simultan. Gitu. Nah, itu baru enable dipakai OpenCV GAPI. Memang belum solid, bisa dibilang baru, masih banyak kekurangannya. Tapi kalau misalkan kita lihat nanti potensi kedepannya, kalau udah matur, itu bisa jadi standar baru nih. Mungkin kita lihat sekarang ultimate-nya ada di OpenCV CUDA gitu ya. Nanti kedepannya itu bisa kita manfaatkan si GAPI. Di dalamnya juga sama, bisa accelerate via OpenCL, via CUDA, juga harusnya kedepannya bisa mulai disupport gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas. Ya, itu aja sih dari penutup dari saya. Kalau tidak ada lagi yang mungkin perlu ditanyakan, kita sudahi untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak, Mas, untuk sampai 13 pertemuan hari ini kita bisa tuntaskan. Sekian dari saya. Selamat malam. Iya, Mas. Selamat malam, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.